bahasa juga mulai berkurang. Karena gue pernah nonton video apa gitu, ternyata bukan cuma di sini, artinya di kayak daerah timur, di daerah mungkin juga Sumatera mungkin ya. Jadi banyak udah anak-anak muda yang nggak bisa bahasa daerahnya, Sudah ada. cuma logat. Oh, Logat oh beda loh iya. bahasa. Iya. Kalau logat memang masih begitu ngomongnya, tapi bahasanya udah banyak yang nggak tahu. Cuman orang-orang tua yang masih bisa bahasa daerah. Ya mungkin gue kalau misalkan ngaca ke diri gue juga mungkin ya paling 60-70% Iya, doang. mungkin yang masih bisa bahasa anak mudanya biasanya itu cuma orang Jawa, orang Sunda. Iya karena dikental. Iya, mungkin Minang juga kali ya, Padang tuh. Mungkin Minang juga mungkin ya. Tapi Yang gue paling tahu sih itu dua. iya, selebihnya kayak misalnya lu mungkin misalnya mungkin ke Jayapura atau ke Ambon misalnya. Banyak yang udah nggak bisa gitu bahasanya anak-anak muda ya, tapi logatnya memang logat sana ngomongnya ya. Tapi beda logat sama bahasa tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Nggak usah panjang-panjang. Enggak, udah itu doang. Oh ya, oke. Alhamdulillah masalawat. Oke, Masya Allah. Kembali lagi bersama kita di spekulasi ya dengan Mbak Bung Denny. Lu mau pas foto begini? Enggak, ini udah perut. Kalau begini kan, kalau tahu begini kan. Aduh. Di spekulasi ya bareng Bung Denny dan Bung Rojo di sini. Jangan lupa nih teman-teman, makasih banyak udah pencet untuk ngeliat video ini, tapi jangan lupa buat subscribe juga. Buat subscribe, di like kalau misalkan lu suka sama video kita. Yoi gini kan. Sama bagiin. Ya. Bagiin kepada seluruh Khalayak lingkungan. Apa gitu? Khalayak ramai. Brosur. Bagiin. lagi. Ya abisnya kan kalau zaman sekarang udah kayak gitu sekarang. Brosur digital gitu ya. Digital ya, sampai-sampai nih banyak orang-orang yang lupa akan kebiasaan-kebiasaan terdahulu. Iya. Kita by the way kita lagi pakai batik nih ya, pakai kaos Indonesia. Yang mana kan kemarin udah ada hari batik, jadi kita mencoba meramaikan. Banyak kebiasaan-kebiasaan yang ditinggali juga karena emang udah maju juga ya, maksudnya teknologi, zaman juga, peradaban maju. Jadi kebiasaan-kebiasaan dulu tuh gue udah jarang melihat gitu. Apa tuh contohnya? Kayak misalkan orang latihan silat dah. Oh iya, tapi masih ada taekwondo sekarang. Ya, taekwondo kan. Di Air Petra bawah ada tuh. Ya gue jauh, gue nggak tahu, gue nggak hidup di mari gitu kan. Ya, artinya kan ini kan gue kebudayaan gue itu adalah Betawi ya. Dan mungkin juga teman-teman beragam macam budaya kan, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kemarin gue nikah masih ada palang pintu. Masih ada. Lu datang kan udah telat lu. Udah telat. Emang jahat lu. Bukan jahat sih. Gue harus preparein sesuatu yang harus gue preparein dulu. Dia datang jam 6 sore. Udah selesai itu mah. Itu gue bantuin buat ngangkatin bangku. Iya. Naruh ke mobil bak lagi. Palang pintunya jam berapa kemarin ya? Gue sampai sono tuh jam 7 apa ya? Iya, kalau nggak salah jam 7:30. Lu udah mulai. Iya, 7:30-an. Soalnya gue datangnya jam 8 kan. Jam 8 udah mulai akad. Nah, itu tuh udah jarang banget gue ngeliat kayak modelnya kayak tadi deh, silat atau ngomong Betawi yang kayak di film itu tuh Benyamin tuh. Iya, ngapain? Udah langke yang kayak gitu. Gue kata juga itu Betawi ini, Betawi Jakarta begitu. Betawi Jakarta ya. Kalau Bekasi biasanya pakai A tetap. Ngapa? Mana gitu. Iya, kemana? Ngapa sih gitu. Ngapa sih ya kalau di gue gitu. Kalau di Jakarta gitu. Ya banyak sih kalau masalah kebudayaan ya. Terutama gue rasa sih kebudayaan yang paling penting itu sebenarnya kan kita adab sopan santun. Itu mungkin agak pergeserannya ada tuh. Gue ngerasain juga kalau tentang hal itu karena gue ini kan juga sekalian ada bonding sama anak-anak kecil atau anak-anak yang di bawah umur, misal kayak SD, SMP, SMA gitu. Ada bonding yang mereka memang gue rasa ingin belajarnya ada, tapi kalah dengan rasa ingin mainnya. Kita juga dulu pengen main. Iya begitu, cuma kan nggak dilatih dari rumah. Artinya ya memang di sini dari segala macam lini ya, kayak misalkan keluarga juga harus ikut turut membantu untuk menanamkan akhlak atau tata krama gitu.
Ya kan dari situ juga nanti guru itu terbantu. Nih anak gampang diatur, nih anak susah diatur. Itu kan bisa. Tapi memang anak beda-beda juga. Dulu zaman kita juga banyak yang susah diatur. Iya, iya paham. Cuman kan ya kalau memang orang tuanya telah menanamkan sesuatu hal yang baik dari awalnya, nanti itu guru akan merasa terbantu karena dia itu bisa diatur gitu. Gua rasa sih sekarang anak-anak tuh udah jarang bermain yang main gitu. Iya, gadget. Kayak kemarin apa namanya? Istri gue punya adik yang masih kecil ya, umur 5 tahun. Kemarin gua ajak inilah kayak nongkrong gitu. Main keong. Enggak kayak ngopi-ngopi cantik gitu. Enggak. Terus di situ kan biasa Pakai batik. ada permainan gitu kan. Iya. Ada permainan congklak. Oke. Nah, ternyata anak ini bocah nggak kenal congklak. Wow. Gue masih bisa main, ayo lawan gue. Gue nggak bisa, gue bisa bekel. Bekel bisa juga gue. Karet bisa gue. Karet loncat tali. Iya. Lompat karet. Iya. Bisa gue. Nah, gue kan ini nggak kenal apa congklak. Zaman kita kan dulu mungkin gue nggak bisa. Kan biasanya main congklak perempuan ya. Tapi kita masih ngeliat. Masih gue tahu oh ini main congklak. Dia nggak tahu ya kan. Pas diajarin sama istri gue kan kita main. Dia excited banget. Nah artinya adalah gue rasa sekarang banyak anak-anak mainnya gadget berarti kan. Benar. Udah nggak kayak gitu. Mainnya bukan main, tapi seakan-akan disuruh diem. Mabar. Iya, ya main bareng. Seakan-akan disuruh diem. Maksudnya kayak contoh dah, ada anak kecil nangis dikasih HP. Oh iya sih. Ada anak rewel dikasih HP. Udah diem dulu nih HP gitu. Itu sebenarnya biar nggak repot, tapi memang harus repot sih, namanya anak-anak tuh kadang gimana ya, emang posisi misalnya bapaknya lagi capek, emaknya lagi capek. Iya, kita dia nggak mau menutup main. kemungkinan Iya, sih. dia mau main. Karena kondisinya orang tuanya lagi capek, dia mau main. Tapi memang kalau jadi orang tua ya harus capek nggak sih? Ya kalau misalkan emang mau optimal ya, artinya itu semua kan ada fasenya ya, di mana anak itu main handphone, di mana anak itu main beneran main, di mana anak itu belajar, sekolah, tidur ya kan. Gue aja dulu main PS tuh Sabtu Minggu doang gua. Nah, Waktu itu kan PS waktu gue dulu punya PS. sama, gue juga. Ya kalau gini deh, misalkan ada nilai gue yang bagus, apresiasi orang tua gue tuh kayak ya udah boleh main sampai jam 10 nih gitu. Oh iya. Jadi kayak Biasanya sampai jam berapa? biasanya nggak main Sabtu Minggu, Oh iya. Terus main sampai jam 10 hari biasa? hari biasa. Oh, oke kan. Gua dulu bisa sampai jam 10, terus kalau dapat nilai bagus, boleh deh jam 10 lewat 2. 2 menit doang. Gue nggak usah. Gue udah berusaha kerja mati-matian gitu, maksudnya belajar mati-matian buat bisa nilai bagus. Bayarnya cuma 2 menit. Itu kan tapi ada kelebihan juga. Itu buat formasi aja kurang itu. Buat nge-save bisa. Iya benar. Nge-save doang. Tuh. Kan bisa aja Bang nanggung. Iya bisa. Nanggungnya baru kan match-nya baru menit ke-10. Itu bukan nanggung. Matiin. Bang matiin, bukan nanggung gitu. Matiin itunya, slipnya. Iya. Iya, kayak gue dulu gitu. Gue dulu waktu zaman SD kan nongkrong belum main HP. SMA juga kayak nongkrong main HP nggak ya kita ya? Udah sih, cuman maksudnya bukan yang kayak sekarang kan bocah nih ngumpul semua pegang HP kan? Semua pegang HP, dan gue kayak ngerasa HP itu ya chipnya ke badannya dia gitu. Itu gue juga ngerasa gini. Kalau gue ini kan termasuk orang kayak gitu juga. Jadi gue harus bawa HP, tapi karena kerjaan ya, bukan karena emang gue harus bawa. Karena kayak barusan deh, gue kesini nih, kita keluar dulu kan, HP gue di sini. Tapi ya, tapi gue kalau sekarang lagi nongkrong sama temen juga gitu, itu apa ya istilahnya? Udah malas megang HP kadang-kadang. Iya, karena emang kita udah aja pengen itu cerita lu ada apa hari ini, atau enggak kemarin lu kemana aja, lu ngapain aja, sekarang udah bisa apa gitu. Kecuali istri nelpon baru langsung diangkat. Oh iya, siap. Mana? Enggak gitu dong. Siap. Udah kedengeran tuh dari teman sebelah. Wah, berantem nih. Kagak, ternyata dia lagi nyetel kaset kusut. Oh iya bener. Keren tuh kaset kusut. Bener. Ini dulu ngalamin kan lu kaset yang terus diputar dulu. Iya, pakai pensil. Iya, pakai pensil bener. Karena dia apa meletot itunya tuh yang dalamnya. Itu coklat-coklat tuh. Ya itu filmnya. Iya itu. Gua enggak tahu namanya. Coklat-coklat itu tuh. Aduh, ya, coklat-coklat itu makanan. Iya, terus budaya-budaya juga banyak yang sekarang udah mulai kayak batik ini kan jarang yang pakai. Kalau hari Jumat banyak. Jumat ya, atau kenapa gue bingung gini, orang pakai batik, lu mau kondangan,
Sebenarnya kan mau pakai keseharian pakai batik nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Cuman kayak lu mikir nggak sih kalau misalkan lu pakai batik nih, cuman lu doang sendiri, teman-teman kantor lu nggak ada yang pakai batik, lu salah Berarti dia tanggal yang lu. salah. Iya, cuman kan kebanyakan seperti itu. Kebanyakan. Berarti sebenarnya itu nggak benar ya? Ya sebenarnya sih bebas kan. Kecuali bebas kalau maksud aturannya boleh ya nggak apa-apa. Kecuali kan aturannya ada seragam tertentu misalnya. Lu pakai batik ya lu salah. Memang yang diharuskan dan dianjurkan itu memakai batik itu hari Jumat. Toh, Oh ya kalau itu pengaturan berarti bagus. Kalau hari Minggu? kondangan. Tapi balik lagi Itu kan satu lagi ada. tuh bahasa juga mulai berkurang. Karena gue pernah nonton video apa gitu. Ternyata bukan cuma di sini. Artinya di kayak daerah timur, di daerah mungkin juga Sumatera mungkin ya. Jadi banyak udah anak-anak muda yang nggak bisa bahasa daerahnya. Sudah ada. Cuma logat. Oh, Logat oh beda loh iya. bahasa. Iya. Kalau logat memang masih begitu ngomongnya. Tapi bahasanya udah banyak yang nggak tahu. Cuman orang-orang tua yang masih bisa bahasa daerah. Ya mungkin gua kalau misalkan ngacak ke diri gua juga mungkin ya paling 60-70% Iya, doang. mungkin yang masih bisa bahasa anak mudanya biasanya itu cuma orang Jawa, orang Sunda. Iya karena dikental. Iya, mungkin Minang juga kali ya, Padang tuh. Mungkin Minang juga mungkin ya. Tapi Yang gua paling tahu sih itu dua. iya, selebihnya kayak misalnya lu misalnya mungkin ke Jayapura atau ke Ambon misalnya. Banyak yang udah nggak bisa gitu bahasanya anak-anak muda ya, tapi logatnya memang logat sana ngomongnya ya. Tapi beda logat sama bahasa tuh. Ya bahasa itu ya bahasanya. Mm. Iya kalimatnya yang dipakai bukan cara berbicaranya. Nah, jadi itu juga tergerus. Kenapa kira-kira ya? Apa karena memang ngerasa kuno dengan pakai bahasa Iya. itu dia? Mungkin itu salah satunya kalau menurut gua ngerasa kayak kampungan kali ya. Kayak misalkan gini aja dah. Lu masih belajar silat gitu. Gua dong nih apa nih misalkan Wing Chun. Belajar DJ. Iya atau apa ya kan. Kayak kesannya kayak mewah, terus trendy dan lain sebagainya. Kalau misalkan silat ya kampungan itu masih udah banyak yang bisa. Kesannya. Iya atau enggak lu masih pakai adat-adat baju gitu misalnya baju. Oh iya bener. Tapi kalau baju adat sih kayaknya emang dipakai kalau acara nggak sih? Iya nggak maksudnya kebiasaan orang dulu gitu maksudnya. Sama gue pernah baca berita dulu tuh kayak banyak petani sekarang gak regenerasi. Maksudnya Karena berarti diem aja. anak-anak mudanya tuh pengennya kerja di kota, nggak pengen meneruskan bapaknya. Ngerti ya? Iya yang ngerti. Mungkin terkesan kayak kalau jadi petani gimana gitu, kesannya negatif. Tapi padahal kan nggak juga. Kalau misalnya dia bisa punya lahan yang banyak, itu kan jadi kaya juga. Bener, Gitu malah maksudnya. bagus juga sama. Ya pokoknya sesuatu hal yang lu teladani dah, itu akan menjadi apa yang lu petik gitu maksud gua. Iya, jadi kita kalau bisa mulai jaga budaya kita di daerah masing-masing dah, misalnya apa di mana gitu. Lu tau nggak satu hal yang harus kita jaga di satu Indonesia ini? Apa? Budaya jangan buang sampah sembarangan. Ah, itu juga harus tuh, yang Itu. paling penting tuh. Satu Indonesia menurut gua kita harus lestarikan buang sampah pada tempatnya atau jangan buang sampah sembarangan. Artinya ya kita mulai dari diri kita aja dulu lah ya. Gue juga udah mencoba dan kayak gue ngerasa di sekeliling gue yang gue rasain ada yang kayak ya udah lu yang nggak buang, tapi ada yang ikut sama gue. Gue nggak pernah nyuruh gitu, maksudnya gue nggak pernah buang sampah pada tempatnya dong gitu, enggak. Iya, intinya action. Nah iya, jadi orang ada yang ngikutin, ada yang bodo amat. Ya gue nggak mengharuskan lu harus ngikutin gue sih gitu, tapi ada yang terketuk hatinya juga. Kalau buang angin, Itu masih bebas. tapi nggak boleh juga dong sembarangan. Ya tergantung, kalau misalkan angin ban, Oh iya sih. Kalau lagi rapat, buang angin kan nggak boleh. ya buang angin kan AC ngebuang angin tuh. Iya. Oh, artinya yang dari belakang. Kentut, Iya. kentut kalau ditahan itu biayanya 10 juta. Ji. Iya sih. Ya, gue pikirin dah tuh. Tapi Kentut kalau- nggak bunyi. Kalau dikeluarin malu. Iya. Itu menyatakan cinta ya. Waduh. Apalagi kalau dia suaranya tuh yang khas gitu. Iya, gitu. Kayak mesin gun dong. Enggak yang plok gitu, yang plok gitu. Ih, itu mah keluar. Bening. Enggak mesti itu mah udah keluar. Filternya kayaknya udah mulai harus diganti. Awalnya sih keren ya. Pakai batik, bass udah ya. Terakhir
Jelek banget. Ya ampun. Ya itu budaya buang angin sembarangan, buang sampah sembarangan nggak boleh ditiru gitu. Ya Harus. buang angin gua tahu ya, tapi kalau budaya Buang angin kan sopan santun juga masuknya adab. iya iya betul. Tapi kalau bisa kayak gitu ya oke, cuma jangan bau. Tapi kalau misalnya dia buang angin saking kenceng nyampe dia kelempar 3 meter, pus gitu kan. Itu buang angin apa ada bom atom itu. Keren banget ini. Kalah Iron Man. Ya mungkin daripada udah ngelantur ya teman-teman, mohon maaf. Mohon maaf. Kita cukup sekian teman-teman di video kali ini. Semoga kita sama-sama ngejaga budaya kita Betul. supaya makin kelihatan Indonesia itu ada gitu. Artinya kita cinta dengan Indonesia dan juga supaya budaya kita tetap terjaga. Mungkin nanti di generasi kita atau generasi setelah kita masih tahu budaya daerahnya lah gitu kan. Karena kan Indonesia beragam. Alangkah serunya tuh kalau kita dengerin. Alangkah serunya. Kalau kita dengerin tuh, kita lagi cerita sama teman, oh budaya lu begini, budaya gue begini, itu seru kan saling bertukar informasi dan cerita gitu. Kayak jangan ngebudayain ngutang. Nah itu jangan, nggak jangan. Masa budaya ngutang kurang banget ya? Iya jangan. Kalau dibayar nggak apa sih? Iya. Berapa orang sih yang kayak gitu? Iya, mungkin cukup sekian teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, komennya juga sebelum kita akhiri video kita, sesi kita pada hari ini. Aduh, Semoga teman-teman ada yang bisa diambil. Terima kasih juga yang udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat tuh.